Perempuan itu pasti pengen cantik, and then bersyukur jika kemudian dianugerahkan Tuhan dengan kecantikan. But being pretty is not enough. Ya. And then papinya tante selalu bilang, ketika suami mencari istri yang baik, dia itu mencari sahabat, teman, tempat konsultasi, partner kerja, istri, pacar. Jadi menjadi cantik aja nggak cukup kalau kemudian diajak ngomong nggak nyambung. Betul. Ketika diajak ngomong nyambung dan cantik, ada rasa bangga, tapi kemudian ketika sebagai istri tidak bisa melayani suami dengan baik, tidak bisa menghormati suami, tidak bisa membuat rumah merasa comfort, itu pun tidak cukup. Sama halnya juga di workplace, ketika punya atasan, punya bawahan, dia cantik, dia pinter, tapi behaviornya nggak bagus, nggak bisa juga. Jadi being pretty is not enough. Ini untuk semua perempuan di luar sana. It's okay untuk invest waktu, tenaga, effort untuk look pretty, but that's not enough. Menjadi cantik aja tidak cukup. Oke, Tante, Mami, ngomongin pasangan hidup sekarang. Kalau gitu, apa dampaknya menjadi wanita paket komplit sebagai pasangan hidup? Karena kadang katanya ada orang ngomong kayak gini juga ke aku. Gaby, jadi cewek itu jangan hebat-hebat, nanti susah dapat pasangannya. Iya, Tante juga dulu sering dengar kayak gitu. Nah, gimana Tante? Pertama, perempuan itu harus pintar menempatkan diri. Yang Tante diajarin dari kecil dan value agama adalah bahwa istri itu adalah penolong. Dan istri itu artinya harus menghormati suami, harus jadi penolong, harus jadi ibu buat anak-anaknya, harus bisa bekerja, bisa jadi tempat konsultasi. Jadi sebenarnya bagaimana kita menempatkan diri. Tidak boleh kita di atas suami, kita itu penolong suami, harus menghormati suami. Sepintar apapun istri, dia harus menghormati suaminya. Jadi correct me if I'm wrong, Tante. Berarti from what you say, respect is earned. Untuk pasangan, kita harus pilih yang tepat supaya rasa respect dan hormat itu tumbuh. Ya, mungkin ada yang tidak agree ya. Ada yang orang bilang kan cinta. I'm a very logic woman. Aduh, same the both of you. So I don't know. Saya tidak ada di genre itu. Saya bahkan ketika memilih pasangan pun memilihnya dengan sangat logik. Tentu harus suka dulu. Tapi suka saja tidak cukup. Dia harus bisa kerja, dia harus sudah stabil, dia harus punya stabil secara ekonomi, secara emosi, secara hubungan dia dengan sang pencipta, hubungan dia dengan keluarga. Banyak yang kita pikirkan dan checklist itu sampai memutuskan. Dan kita harus bisa menghormati dia. Ketika kita tidak bisa menghormati dia, bahkan sejak awal, jangan berharap setelah nikah kita bisa menghormati. Wanita itu membutuhkan menurut Tante, most woman ya, love language-nya itu perhatian. Tapi bagi laki, menurut Tante, love language-nya salah satu itu adalah menghormati. Dia butuh dihormati. Aduh, I love it ini. Dari guru grooming, aku sudah menanti dari ekspresi mukanya ibuku ini untuk say her piece. Ya, mungkin kalau Tante Sherry sama Mami kan beda personality. She's very soft spoken, walaupun tegas. Kalau Mami kan lebih dar-der-dor. Perhatikan apa penyebab orang bercerai di seluruh dunia. Mau orang kaya, orang miskin, orang beragama dan tidak beragama, di timur, di barat. Orang bercerai itu satu, financial. Gak ada uang, ujungnya pasti cerai. Di awal masih bucin. Setelah itu sadar ternyata hidup tidak mungkin tidak ada uang. Akhirnya bercerai. Berarti carilah pasangan yang punya brain. Sehingga karena untuk memproduksi uang itu sumbernya adalah brain, otaknya. Lalu, apa penyebab kedua bercerai? Perselingkuhan. Ya, jadi beauty, lelaki itu visual. Kalau memang dia mau beauty, we give it. Perempuan mau uang, mau harta, cari yang lelaki punya brain. Yang ketiga, behavior. Tadi ibu bilang, kita tidak boleh di atas suami. Saya cuma di atas suami kalau suami saya mau pukul. Kita pukul balik, itu aja. Jadi behavior lelaki yang udah dikasih istri cantik, istri pintar, masih mau bertingkah dan salah, you have right untuk nggak behave juga, boleh melawan dan boleh tinggalkan, karena everybody deserve to be happy.